Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya. Bukan treat horor ya. Dari kiriman email ya, maksud saya. Dari kiriman email Mas Ardi. Mas Ardi siapa ini tadi? Lupa saya. Mas Ardi Pinastiko yang bekerja di sebuah mall perbelanjaan yang ada di Jakarta. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi, dan saya akan menceritakan salah satu cerita di tempat di mana dulu saya pernah bekerja, yaitu di sebuah gudang dari toko alat elektronik, berada di lantai 4 di sebuah pusat perbelanjaan besar di Jakarta. Gudang ini berada di bagian belakang toko. Areanya cukup luas, terdiri dari beberapa rak besi yang berjajar rapi ke belakang. Paling belakang ada sebuah ruang untuk penyimpanan kardus kosong. Antara gudang dan ruang kardus ini dibatasi oleh sebuah gipsum tinggi, tapi tidak sampai menyentuh langit-langit ruangan. Tinggi gipsum ini mungkin sekitaran 3 meter. Jadi masih menyisakan beberapa meter yang tidak tertutup gipsum. Jarak dari meja kerja kami menyusuri ke belakang hingga ke ruang kardus itu sekitar 30 meter. Karena cukup jauh dan jarang juga yang mencari-cari barang di belakang gudang, suasananya ternyata di sana lumayan sepi. Karena suara orang yang ada di depan tidak terdengar jelas ke belakang. Mungkin karena terhalang oleh banyaknya rak-rak besi yang tinggi itu. Suasana yang sepi di belakang gudang menjadikan ruang kardus itu menjadi tempat istirahat rahasia kami sebagai staf gudang. Dan malah terkadang atasan kami juga suka istirahat di situ. Ya, sekedar untuk merebahkan diri selama setelah makan siang, atau hanya bersantai sebentar melepas penat. Sebagai staf gudang, kami juga terkadang lembur hingga pagi jika ada persiapan pameran di toko kami. Pernah suatu malam saat kami sedang lembur, saat itu saya berada di meja kerja gudang dan teman saya berada di pos security menunggu truk barang pameran datang. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 1 pagi. Saya masih sendiri di meja kerja gudang sambil mengecek data-data barang yang akan dipersiapkan untuk pameran. Keadaan sangat sepi waktu itu. Lampu yang menyala hanya lampu gudang dan lorong jalan ke arah pos security. Tapi lampu di ruangan-ruangan di sepanjang lorong itu semuanya mati. Setelah meja kerja kami adalah kaca besar, sebelah meja kerja kami adalah kaca besar dan lebar sebuah pusat perbelanjaan yang terpasang hingga ujung gudang. Hingga kita bisa melihat suasana Jakarta di malam hari dari kaca itu. Namun, keramaian Jakarta tidak menutupi kesunyian malam itu. Antara kaca dan area gudang ada pembatas berupa papan-papan kayu berbentuk persegi panjang
yang berada di sepanjang gudang hingga ruang kardus. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Karena belum ada kabar dari tim yang ada di pos security, akhirnya saya memutuskan untuk menyusul ke depan. Baru saja bangun dan melewati meja kerja, tiba-tiba terdengar suara berdenyit seperti bunyi papan kayu yang terinjak pelan. Saya berhenti sejenak dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Tapi ternyata suara itu berhenti. Akhirnya saya kembali berjalan, namun baru beberapa langkah suara itu berdenyit lagi, seperti suara orang yang berjalan dengan hentakan kaki yang keras di papan kayu. Semakin lama semakin cepat dan keras. Suaranya seolah-olah mengarah ke saya. Saya enggan mengecek itu suara apa. Saya pun melanjutkan jalan saya dengan setengah berlari. Sesampainya di depan, saya tidak menceritakan hal yang baru saja terjadi agar suasana kerja tetap kondusif. Karena selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini selama kami lembur. Pada sewaktu-waktu, pernah lah ya, suatu waktu itu atasan kami ingin beristirahat di ruangan kardus. Seperti biasa, ia ingin sedikit merebahkan dirinya di ruangan itu. Yang dia memang orang yang cukup berani dan tidak takut dengan hal-hal mistis. Namun, baru saja 15 menit berselang, dia sudah kembali ke depan lalu berkata, "Aduh, baru aja saya tiduran. Di atas papan gipsum pembatas itu ada perempuan rambut panjang. Huh, wajahnya pucat banget. Bajunya putih terus melotot ke arah saya," kata atasan saya. Ia pun menjelaskan bahwa posisi tubuh dari pinggang ke bawah ada di luar gipsum pembatas. Tapi setelah dia keluar untuk melihatnya karena penasaran, ternyata perempuan itu sudah tidak ada. Karena merasa sudah tidak nyaman dengan kehadiran perempuan itu, makanya beliau tidak jadi istirahat di ruangan itu. Lain waktu, atasan saya yang lain pernah meminjam kunci salah satu gudang kecil yang berada di pojok area toko kami untuk mengecek barang. Gudang kecil itu terpisah karena berisi barang-barang yang berukuran kecil namun bernilai mahal. Karena pada saat itu hanya ada saya di area gudang, jadi dia menyuruh saya untuk tetap berjaga di meja depan gudang karena takut ada staf penjualan yang mencari barang. Dan beliau pun pergi sendiri. Tak lama berselang, ia pun kembali lagi dengan wajah seperti orang kesal. Sambil mengembalikan kunci, dia bilang, kamu print ayat kursi dengan ukuran besar, terus tempelin di pintu gudang." Tanpa memberitahu alasannya, karena ia lalu kembali ke ruangannya dengan wajah sangat kesal. Entah apa yang dia lihat waktu itu. Kembali ke ruang belakang gudang, saya pun pernah mengalami hal yang janggal juga di ruang belakang itu. Saat itu saya sedang mengecek barang di rak bagian bawah. Jadi posisi saya jongkok di lorong antara rak, dan karena posisi di rak itu tidak penuh, jadi saya masih bisa melihat ke arah lorong depannya. Kebetulan saya berada di rak paling akhir. Seketika saya melihat kaki seseorang di lorong depan. Padahal tidak ada suara langkah kaki yang terdengar. Orang itu bercelana bahan warna hitam dan sepatu kerja hitam. Kakinya nampak sangat kurus. Saya pikir staf sinilah, bagian penjualan yang sedang mengecek stok barang. Saya pun menyapa, "Siang bos." Tapi jawabannya cuma Karena saya penasaran siapa orang ini,
Akhirnya saya langsung berdiri. Tapi tidak sampai 1 menit berdiri, saya berdiri, orang itu ternyata sudah tidak ada. Padahal saya hanya dari jongkok lalu berdiri, bahkan tidak berpindah posisi kaki. Saya mencari ke setiap lorong, tapi tidak ada satu orang pun dari staf penjualan. Saya pun bertanya ke teman saya yang berjaga di area depan gudang, "Dul, tadi staf mana yang masuk gudang?" teriak saya dari belakang gudang. Teman saya pun menjawab, "Dari pagi gak ada yang masuk di lagian sepi, kayaknya di depan semua," balas teman saya sambil berteriak. Kalau belum ada yang masuk gudang, terus itu tadi yang aku lihat kakinya siapa? Tamat. Oke, itulah cerita singkat dari kiriman email Mas Ardi yang bekerja di sebuah perbelanjaan di Jakarta ya. Jadi ini Mas Ardi ini ternyata cuma melihat kakinya saja. Jadi kan kayak tertutup rak-rak tuh ya. Terus sama Mas Ardi apa itu namanya? Dikira itu orang pemasaran atau apa gitu kan. Jadi posisinya itu Mas Ardi itu kayak nata barang mungkin ya. Nata barang sambil jongkok. Terus dia si setan itu tadi lewat gitu loh. Tapi cuma nampak kakinya itu, kakinya kan kayak orang celana pakai sepatu ya, kayak orang kerja lah ya. Dipikir manusia sama Mas Ardi, ternyata bukan. Ya, mungkin penunggu situ ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.